Businessman Opinion. Mitra bisnis, pemerintah sedang menyiapkan aturan teknis untuk penerapan pola kerja kedinasan secara fleksibel atau Flexible Working Arrangements atau FWA sebagai langkah efisiensi pemerintah. Dengan FWA ini, ASN dapat bekerja dengan lokasi di mana saja dan waktu yang juga fleksibel. Namun pemerintah menegaskan, target kinerja harus tetap tercapai dan pelayanan ke masyarakat tetap optimal. Apa komentar Anda mengenai penerapan pola kerja kedinasan secara fleksibel atau Flexible Working Arrangement untuk ASN ini? Silakan berikan opini Anda di 633-9160 atau WhatsApp kode 0816924924. Ya, itu pemerintah bikin begitu, itu risk analysisnya sudah dibuat belum dan mitigasinya sudah dikaji atau belum. Lesson learn-nya saya rasa sudah banyak yang barusan terjadi seperti Kortek, gas melon. Ketika sesuatu terjadi tidak seperti yang diharapkan, baru kelabakan begitu. Jadi itu saja saya mau mempertanyakan risk analysis sama mitigasi plan-nya sudah dibuat belum itu. Ya, saya setuju bahwa resikonya itu apakah sudah diantisipasi. Yang kedua, apakah sudah dimitigasi juga. Karena selama ini dengan ASN yang kerja 5 hari full itu pun pelayanannya kan lamban dan itu saja. Jadi kalau dikurangi jam kerjanya atau diliburkan atau fleksibel working arrangement FWA singkatannya itu, apakah nggak tambah ini, apakah nggak tambah pelayanannya itu tambah lambat atau yang kita lihat ini aja. Kalau mau diatur waktu fleksibel atau hari kerjanya itu dikurangi atau yang lebih fleksibel, itu apakah artinya ASN itu kebanyakan? Kalau di swasta itu kalau pekerjaan itu bisa dikerjakan 1 orang, maka tidak butuh 2 orang. Kalau bisa dikerjakan 2 orang, tidak butuh 3 atau 4 orang, kan begitu ya. Jadi timbullah competitiveness sehingga orang itu bersaing untuk mengekspor atau menunjukkan kinerja yang lebih baik, semakin lebih baik lagi dan dinilai oleh atasan KPI-nya. Jadi menurut saya, apakah kita punya ASN itu memang sudah kebanyakan atau pekerjaannya itu tidak begitu efektif dan efisien, sehingga mau dirumuskan pekerjaan yang lebih fleksibel, lebih bebas, atau dikurangin jam kerja atau hari kerjanya. Ini memang butuh PR besar bagi pemerintah agar anggaran juga ya, pengurangan anggaran atau mau dikurangi supaya jam kerja atau hari kerja dikurangi supaya AC listriknya itu mau dimatikan, mau dikurangi atau atau tunjangan kinerjanya yang mau dikurangi atau lemburnya atau apa untuk menghemat, ujung-ujung untuk menghemat, tapi hematnya caranya tepatnya. Demikian Pak, terima kasih. Kau kan udah tua, kamu jangan bikin saya bingung. ASN atau pegawai negeri deh. Iya, kenapa ASN lagi? Pakai gengsi, kerjanya amburadul. Gue sih gak marah, buat saya gak ada ruginya. Apa beda ASN? Iya gak? Penjara, tau gak? Lembaga pemasyarakatan, iya gak? Nah, penjara ini mereka, kalau saya penjara setan dong, mereka supaya gak masuk penjara tuh. Jadi gak bohong duit pemerintah tuh, atau penjara neraka tuh. Sebenarnya gitu aja, repot beda deh. Sebenarnya mereka sih tahu ya, waktu mereka sumpah kan mereka udah janji, udah pakai seragam, mereka mengabdi, bener gak? Nggak usah pakai yang macam-macam, pakai HP lah, pakai udah mereka kerja udah sesuai jam waktu pulang, masuk, bener, terima gaji dari pajak rakyat. Mereka harus sadar, kalau banyak macam-macam, kalau mereka nggak sadar ya percuma ya nggak? Mau pakai apa gitu kan? Udah besok saya nggak mau ASN, pegawai negeri aja deh, dari zaman Belanda. Saya mau menanggapinya bahwa kalau secara konsep kelihatannya oke ya. Cuma kan kadang-kadang orang Indonesia itu kan kreatif nih. Jadi nanti dalam pelaksanaannya bisa
bisa ada manuver atau ekses, tapi ya nggak apa-apa gitu loh. Ini kan kita bicaranya juga masih terlalu lebar ya. Kalau misalnya ada pekerjaan-pekerjaan tertentu, mungkin dikasih deadline, dia mau kerja di mana aja, kelihatannya oke. Tapi kalau pelayanan misalnya kita yang mau ngurus KTP, yang mau ngurus perizinan, nah itu kan face to face, kita masukin berkas kan ketemu orang. Nah, yang melayani seperti itu kan dia ada di frontliner, mana bisa dia keluyuran ada di mana-mana gitu. Ya enggak. Nah terus yang sekarang yang terjadi memang sih kalau kadang-kadang misalnya deh di Jalan Sabang itu ya, itu antara jam 9 sampai sebelum jam berapa lah ada jam-jam nongkinya gitu loh, masih berseragam gitu, minum-minum kopi gitu ya. Karena misalnya ke Kepulauan Riau, Batam, itu juga sama, di jam-jam nongki itu dari jam 8 sampai jam 10-an begitu, warung kopi rame dengan yang berseragam ASN begitu. Nah itu aja belum diterapin begitu, atau udah diterapin saya juga nggak ngerti. Tapi pemandangan yang ya kalau nggak bisa, ini bisa dicek aja. Maksudnya misalnya kita ke Jalan Sabang, di situ kan belakangnya Kementerian BUMN tuh, itu kan kelihatan jelas di jam-jam begitu yang nongki berseragam apa gitu. Nah terus ada lagi model lagi nih pekerjaan ASN yang misalnya Dephook perhubungan, kalau dia kan yang ngejar-ngejar orang kalau parkir sembarangan kan tuh. Nah ada juga kan yang jenis pekerjaan kayak begitu. Nah yang TTP di lapangan, jadi banyak macam sih. Nah sebenarnya yang menurut saya penerapan yang bagaimana efisiensi itu memang ya harus diseleksi lah. Kalau dulu mungkin satu pekerjaan dibagi buat 5 orang, sekarang mungkin udah sebaliknya, satu orang bisa handle 5 macam skill pekerjaan gitu. Mungkin terlalu ekstrim lah saya ngomong lebay lah, atau satu bisa mengerjakan 2 bidang gitu. Nah itu baru efisiensi gitu. Soal dia mau kerja di mana, waktunya di mana, itu kan semua ada KPI-nya, ada pertanggungjawaban yang bisa dilihatin. Maksudnya masuk kerja jam 9, selesai jam 16 begitu ya. Ya daily-nya kan kelihatan ada progres nggak gitu, ngapain aja. Kan sekarang juga ada yang namanya CRM atau aplikasi kan. Jadi dia bisa masukin task. Hari ini di swasta, jadi hari ini lu mau ngerjain apa lu? 1, 2, 3 poinnya. Nanti sore diupdate, ke lapangannya kemana difoto, nanti pulangnya lagi di foto, ada aplikasi. Jadi secara digital bisa kelihatan, terdeteksi gitu. Nah end of the day atau setelah 1 bulan kan bisa direview kinerjanya kayak bagaimana. Sebenarnya banyak cara lah, cuma yang saya khawatir hanya itu aja, pengalaman menunjukkan orang kita tuh kreatif. Karena hukum dibuat bukan buat ditaati, tapi dilanggar. Itu persoalannya di situ. Gitu aja. You mau bikin sebagus apa kalau mentalnya udah, ya makanya ada slogan akhlak gitu kan. Nah itu yang revolusi mentalnya belum jalan dengan tepat, belum maksimal itu. Ya, saya sih agak berbeda ya. Ini saya ambil contoh dari ponakan saya gitu kan. Dia kan kerja di perusahaan luar negeri. Cuman pernah waktu itu balik ke sini gitu kerja mungkin 2 minggu 3 minggu gitu ya, kerja online. Jadi dia nggak perlu datang ke kantor dia kan jauh banget gitu kan. Jadi maksud saya ya itu bisa, dan maksud saya mungkin mereka ada sistemnya, penilaiannya ada target yang harus dicapai, jadi ya sebenarnya itu bisa. Cuma mungkin kalau di Indonesia ini pengawasannya kurang ya gitu ya, kayak dulu ada Gubernur Ahok, semua kerjanya pada rajin gitu ya. Jadi mungkin tergantung pemimpin juga sih. Kalau pemimpinnya tegas, dia berani kasih sanksi, saya rasa anak buah juga nggak bakal berani lah gitu. Menurut pendapat saya kayaknya nggak bisa ke arah yang lebih objektif lagi seperti yang udah seperti waktu zaman Pak Harto dulu ya Bu. Karena terlalu banyak birokrasi bangsa kita ini. Pertama RT, ke kelurahan, ke kecamatan, ke kabupaten, provinsi, departemen, itu susunannya itu terlalu panjang Bu.
Sampai saya baca di jurnal ini, dari keamanan laut kita aja pun termasuk daerah yang rawan. Artinya penyeludupan barang luar masuk Indonesia ini terlalu besar, Bu. Tapi kita bangsanya miskin terus. Artinya bangsa kita ini memang cuma transit aja tempatnya ini. Artinya kita masyarakat menilai Indonesia ini bukan suatu negara, Bu. Saya menilai Indonesia ini sebagai transit barang aja yang penting. Artinya narkoba, illegal lodging, illegal trafficking human, semuanya ada di Indonesia ini, tapi nggak kelihatan, Bu. Begitulah pemerintah kita yang saya perhatikan. Dari struktur pemerintah ASN-nya pun begitu, terlalu banyak pungli, birokrasi, pungutan ini itu. Kita logikanya berpikir masyarakat kan, ya setidak-tidaknya pengangguran itu bisa diselesaikan, ya kan? Pertama, kesejahteraan itu bisa kita entaskan. Caranya cuman prinsipil aja, integritas ASN itu benar-benar bekerja. Tak coba kita perhatikan sekarang, ASN itu apa sih, Bu? Saya nggak pernah ngelihat apa itu ASN pekerjaannya sebanding daripada ayah saya almarhum dulu bekerja di ASN. Tingkatannya dulu kan bukan ASN disebutnya, apa namanya itu dulu, pegawai negeri lah, eselon 1, eselon 2 cuman waktu itu kan. Sekarang kan berkembang ASN yang disebutnya, saya menyebutnya itu oligarki yang seperti kerajaan lah, itu ada dinasti yang berkuasa di situ, segala monopoli mereka itu yang menentukan. Jadi kita bisa melihat bahwa yang miskin dan yang kaya dan menengah itu udah kendali dari ASN itu sendiri. Saya positif thinkingnya jadi ke arah sana gitu, Bu. Mungkin begitu lebih tepatnya. Ya, ini kayaknya mau share aja nih untuk pegawai ASN. Kalau memang begini, hancur nih negara, bubar, Bu. Iya. Soalnya semua ekonomi sekarang udah merosot, udah nggak ada yang bisa dagang, semuanya hancur. Tapi yang dipedulikan tidak ada. Begitu aja. Oke. Ya, selamat siang. Silakan. Ya, prinsip efisiensi dan juga efektivitas itu penting sebetulnya. Jadi maksudnya pemerintah mungkin supaya jalanan juga nggak begitu macet, atau mungkin nanti pada saat di menjelang Lebaran juga bisa kerja from anywhere, itu juga tidak terlalu padat pada saat mudik dan lain sebagainya. Tapi intinya dicoba dulu aja, disosialisasikan dulu aja, apa-apa lah. Itu kan suatu program yang boleh dicoba. Ya, kalau nanti gagal ya batalkan. Jangan dicoba lagi kalau salah. Balik lagi ke zaman yang sebelumnya. Jadi masuk setiap hari Senin sampai Jumat gitu. Jadi jangan juga kita berpikir negatif terus gitu. Ya, negara ini kasih kesempatan buat maju, tapi jangan merugikan. Terima kasih. Ya, menurut saya kita harus berpandangan negatif. Karena selama ini berpandangan positif, mereka makin ke sini, makin ke sana. Selama ini kan kita lihat apa mental kerjanya. Mental itu diperbaiki dulu. Mau 2 hari kan, mau 3 hari kan. Kita lihat yang selama ini. Mereka jam 3 udah berkeliaran. Udah siap-siap pulang. Jam 9 kadang belum nyampe. Begitu mental pelayanannya ASN ya. Bukannya saya itu ya memandang jelek ya. Kenyataannya begitu. Efektifnya mereka bekerja. Kemudian dikasih begini lagi. Mau 2 hari, mau 3 hari ya tambah hancur. Kapan kita menuju emasnya kemana? Belum kita lihat ya, yang bermotif cari duit itu banyak. Polisi meres orang yang datang lihat konser ya. Ada kasus diperas juga 20 miliar. Aduh. Padahal kan menjadi orang bagian dari situ terpilih, digodok dengan disiplin tinggi. Ternyata dagangin. Aduh, itu hancur banget. Kalau kita tanya orang apa secara filsafat itu negara udah runtuh gitu. Padahal kita berharap mereka yang nopang ini negara. Gitu. Jadi saya prihatin. Bekerja dari mana saja
kemudian waktunya fleksibel, saya kok bingung ya. ASN itu kebanyakan kan pelayanan. Ya, kampanye gini, kalau kita ke kantor kelurahan ngurus dokumen, lalu perlu tanda tangan Pak Lurah atau Bu Lurah, oh lagi tidak di tempat, disuruh balik lagi besoknya. Nah, gimana nih? Ya, kemudian kan tidak ada di tempat ya, kan Pak Lurah, Bu Lurah bekerja dari mana saja, entah dari rumah, entah lagi pelesiran di luar negeri, nggak tahu tuh. Tapi kita butuh tanda tangan, nah gimana tuh? Kemudian waktunya fleksibel, apakah dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam orangnya bergantian yang jaga kantor seperti itu? Itu yang saya bingung. Ya, tadi sudah disebutin, kalau yang dokter di puskesmas gimana? Kalau guru gimana? Ya, jadi itu yang masyarakat jadi bingung. Yang disebut fleksibel itu dari segala tempat. Oke lah, misalnya ngajar, ya udahlah, saya ngajar kelas 5 SD dari rumah pakai Zoom meeting gitu. Itu yang saya bingung. Maunya apa ini negara? Tujuannya mungkin baik ya, tapi itu membingungkan masyarakat. Nanti saya yakin perkecualiannya itu 80-90%. Ya, 10%, 20%-nya, nah itu yang baru yang bisa fleksibel. Ya, minta tolong aja ini pemerintah menjelaskan yang disebut fleksibel dari ASN itu apa. Itu aja, terima kasih. Itu saya nampaknya pesimis kalau kita mencari ASN ya, kemudian kerjanya dari mana ya, kemudian jam berapa. Kenapa? Karena pengalaman saya, contoh ya, saya mencabut roya ya, dari salah satu ini saya urus sendiri di BPN Tangerang ya, BPN Tiga Raksa. Di sana di internet online kita cek bisa 1 minggu selesai. Ya, kita bayar daftar resmi, masukin dokumen, datang terus, ditanyain terus, sampai hasil akhir hampir 3 bulan. 3 bulan baru jadi. Ya, padahal sudah kita datangin 2 minggu kemudian kita datangin, masih belum Pak. Ya, masih pemadanan data. Katanya dari sertifikat kita itu yang ditarik kemudian digantikan dengan 1 lembar sertifikat itu, tapi ya pemadanan data dulu, sampai udah dia bilang mau oke, selesai SMS WA kita baru ke sana menyerahkan sertifikat. Itu prosesnya sampai hampir 3 bulan. Tetapi promosinya itu 1 minggu. Saya geleng-geleng kepala. Gimana ya? Kalau misalkan mereka bekerja from anywhere, itu ampun itu. Makanya benar-benar itu adalah fata morgana ya. Saya katakan kalau kita mencari untuk bisa dilayani begini gimana ya? 1 minggu jadi 3 bulan. Belum lagi dokumen yang lain. Itu saja. Kita punya ASN sudah terkenal dengan disiplin yang sangat rendah. Bagaimana mungkin kita mau menerapkan work from anywhere? Itu suatu hal yang nggak mungkin lah. Itu aja, makasih. Saya kira begini, pemerintah fokus dulu memperbaiki layanan publik. Itu dulu. Karena untuk layanan publik itu kayak saya ya, pengalaman saya kalau di daerah, mereka itu di kelurahan atau kecamatan itu jam 10 baru masuk sampai jam 12. Selebihnya dari itu mereka nggak ada lagi. Jadi untuk mengurus surat keterangan sepele aja bisa seminggu, 2 minggu. Itu yang sederhana ya.
Saya belum bicara mengenai surat izin investor. Lebih ngeri lagi itu. Itu jauh. Itu bicara sebulan 2 bulan nggak bisa. Kalau di Vietnam itu 2-3 hari keluar. Di Singapura 3 hari 4 hari keluar. Udah langsung keluar. Jadi layanan publik dulu pertama. Itu diperbaiki. Caranya bagaimana? Caranya 70% dari PNS ini dirumahkan aja. Jadi 30% aja yang kerja. Ini pernah dilakukan survei tahun 80 atau 90-an. Jadi yang efektif kerja itu cuma 30%. 70% ini dipecat aja semua ini. Biar mereka nih mental nyaman, udah nggak bisa kita di era globalisasi sekarang. Karena Cina sendiri sudah melakukan efisiensi besar-besaran, Amerika juga semua, mereka negara kaya jauh dari korupsi. Kita negara berutang dan korupsinya banyak. Kemudian yang ketiga, itu libur-libur itu cuti itu dikurangin. Ini susahnya kalau menterinya ini memang orang goblok semua, tolol semua. Jadi mau bikin PNS itu nyaman, malas, ya libur itu dikurangin. Negara ini harus tahu bahwa kita ini rakyatnya masih miskin, utang di mana-mana, korupsi di mana-mana. Itu yang ketiga, jadi liburnya dikurangin, tahu diri. Yang keempat, ini yang paling penting nih. Ini kan udah lewat 100 hari Pak Prabowo. Ya kita kasihlah 6 bulan lah untuk bayar hutang politik memenangkan Pak Prabowo kepada orang-orang partai ini semua yang duduk di menteri dan wamen. Setelah itu mereka dipecat aja semua. Jadi sisakan cuma 25 sampai paling banyak 30 menteri lah. Cari yang profesional. Pecat semua ini yang nggak bisa kerja. Yang penting kan menteri itu gini, mereka udah pernah menteri atau wamen, mereka dapat pensiun. Jadi mereka masih terhormat di rakyat, pernah menteri gitu loh. Walaupun nggak bisa kerja. Saya kira itu yang paling bagus kalau Pak Prabowo mau, itu dilakukan. Kemudian penegakan hukum, karena memang nggak ada hukuman mati, harus menghadapi LSM hak asasi manusia. Ya hukum ditegakkan, caranya dimiskinkan. Kalau nggak bisa hukum mati dimiskinkan, terutama itu di Mahkamah Agung, di kepolisian, kejaksaan, dimiskinkan dulu. Nah, itu baru penghematan pertama, bukan yang kedua, pertama. Saya kira itu aja dulu fokus pemerintah. Terima kasih. Saya cuman betul ngomongannya itu barusan. Betul banget. Banyak-banyak buat apaan? Nggak ada duit pakai orang banyak. Itu yang saya setuju banget. ASN itu aparatur sipil negara, dulu namanya PNS, pegawai negeri sipil. Jadi dulu bermukim pada satu lokasi yang dikomandoi oleh kepala masing-masing, ada kepala disub, kepala seksi ya, kasih atau kepala disub ya. Jadi artinya perlu pengarahan yang terarah ya. Itu pun keseriusan itu kadang diawasi aja masih nggak sesuai dengan rencana kerja yang diterapkan gitu loh. Apalagi harus dilepas seperti ini. Ya Bung Benny kalau dilepas siaran di luar gimana bisa gitu loh. Iya kan, maunya dia sambil makan kerupuk, sambil makan ini, iya kan, ya nggak bener lah. Kalau menurut saya sih, uji coba tryout ini harusnya dipikirkan pemerintah daerah atau pemerintah pusat ya. Jangan berulang seperti Menteri SDM kemarin, ya mohon maaf nih Bung Bahlil itu memberikan pengarahan bahwa warung-warung harus dijadikan pangkalan, sementara nggak ada modal dasar yang bisa diimplementasikan menjadi pangkalan, kan berat itu. Iya, jadi kacau balau ya. Kacau balau 3 hari kembali lagi menurut pada ketetapan yang lama gitu. Itu juga dengan Bung siapa itu BUMN kita Pak yang mau jadikan Erick Thohir. Iya Bung Erick Thohir 5 hari jadi 4 hari. Itu kan amburadul Pak, nggak berjalan kan. Jadi hal ini harus secara integral, komprehensif dan masif menentukan semua kebijakan-kebijakan. Karena ASN pun di mana saja, baik di sekolah-sekolah, di rumah sakit ataupun di hal-hal lain, kalau nggak fokus pada pekerjaannya amburadul Pak.
teorinya benar. Kalau saya jadi ASN seneng Pak, karena nggak dimonitor, saya kerja semaunya aja. Iya kan, ini pokok persoalan. Jadi kalau menggelembungkan wacana itu harus dipikirkan masak-masak sebelum diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat kita ini bukan orang bodoh Pak, mereka di media sosial udah sangat-sangat pintar gitu loh. Termasuk ini tinggal aplikasi aja di Google itu. Oke, terima kasih. ASN yang selama ini udah sangat fleksibel. Mau dikasih fleksibel apa lagi, bro? Hanya karena alasannya supaya efisien. Yang nggak begitu lah, saya pikir nggak cocok lah. Efisien kan di pos-pos tertentu, bukan karena alasan supaya efisien dikasihlah fleksibilitas yang lebih tinggi. Ntar masuk sektor seperti apa, saya kira itu alasan yang nggak tepat sih, bro. Alasan yang cenderung mengada-ngada lah. Janganlah. Seharusnya malah itu ASN, entah di pemerintah daerah, entah di BUMN, mereka harusnya justru bikin tagline, mendeklarasikan diri, kami akan kerja melayani masyarakat lebih bagus lagi. Nah, itu Pak. Pak. Baru benar. Iya nggak, bro? Coba kita lihat ya. Coba kita flashback sedikit waktu zamannya Ahok ya jadi gubernur DKI. Benar. Kita disuguhkan berbagai perubahan yang ternyata bisa loh kalau pemimpinnya itu lurus. Benar Pak. Contoh. Contoh ya real, kita bukan meninggi-ninggikan Ahok ya, bukan ya. Tapi ini real, kita lihat kelurahan semakin rapi. Itu yang namanya apa tuh? Yang kebersihan tuh, apa namanya, petugas apa tuh? Pasukan orange ya. Itu begitu bagus. Terus ada lagi aplikasi Clue. Masyarakat lihat sesuatu yang nggak benar di daerah langsung lapor. 2-3 hari langsung diperbaiki. Itu kerja. Terus kita lihat lagi apa? Program parkir yang udah semakin tertata. Uang masuk ke rekening pemerintah daerah. Iya kan? Ya setelah itu kan hilang semua. Yang kita harapkan karena ASN, aparatur negara kan melakukan yang seperti gitu. Jangan hanya menunggu kepalanya lurus, kepalanya ganti dia berubah pula. Sekarang dengan alasan mau efisien, bilang bikinlah fleksibilitas, apa sih istilahnya tadi? FWA. Nggak tepat tuh. FWA. Nah, itu nggak tepat, itu sungguh-sungguh nggak tepat. Ini efisiensi yang dilakukan Prabowo memang harus ada pemangkasan di pos-pos tertentu, di BUMN, di anggota DPR, di kelembagaan, di pemerintahan daerah. Ya memang harus, karena ini penerimaan negara juga pajak kan juga PPN 12% nggak bisa naik. Jadi sekali lagi, yuk kita sama-sama bersuara, tidak layak untuk dilakukan. Fleksibilitas itu tidak. Tetap harus melayani masyarakat dengan penuh dedikasi. Itu penting, bro. Ya sebenarnya sih ini kalau pemimpinnya lurus, karyawannya harus lurus gitu. Nah itu kan udah ditunjukkan sebenarnya sama Ahok ya kan. Nah sekarang kan ke belakang kendor semua, udah kan? Ya sebenarnya sih itu aja yang harus gini. Reward and punishment-nya harus diperkeras. Gitu. Bukan masalah ya dia mau kerja dari mana aja sih boleh, tapi sebenarnya sih yang paling penting itu reward and punishment-nya. Benar. Kan ASN kita tahu tuh kinerjanya nggak bener. Yang nggak bener bisa lu pecatin dong ya, bro? Kagak. Oh bisa lah. Gimana? Lu kan punya kekuatan untuk mecatin ASN yang nggak bener, bro. Siapa? Gue dapat bisikan goib katanya. Jubir Prabowo, bro. Oh gitu. Lo bisa mecatin ASN yang nggak bener. Wah kalau begitu itu ya nggak. Sekarang bro kita ngomong aja deh, tadi beritanya kan apa fleksibel ya. Iya fleksibel. Terus bisa kerja di mana aja. Iya nggak usah fleksibel working hour di mana aja. Orang sekarang aja orang bisa di mall, di karaokean, ya nggak perlu itu aturan mah bro. Iya benar.
itu aturan tuh cuman mempertegas, jadi mereka tidak melanggar bro sebenarnya bro. Kan sekarang mereka nggak punya tuh payung hukum saat berkeliaran di mall. Nah sekarang itu ada, tembak, nggak bisa ditangkep bro, ntar sama petugas. Wih lu lagi kelayapan, peraturannya sekarang gue boleh ke mall sama karaoke bro. Berpikirnya tuh mesti begitu, enggak? Iya, jadi istilahnya pemerintah menyiapkan payung hukumnya. Iya. Jadi nggak salah bro. Kalau mereka nongkrong di warung kopi, boleh, nggak melanggar hukum, enggak? Nah itu satu. Terus kedua, mungkin pemerintah mikirnya gini bro, yang Cina kan menteri cuma 22, gede, ini udah kebanyakan nih, bingung kan? Padahal nggak kerja nih kan gitu, ya nggak? Iya. Aduh gimana caranya supaya dia orang bisa ngantor deh, gitu bro. Jadi karena saking banyak orangnya yang kerja dikit, sisa yang kagak kerjanya, ya udah nggak apa-apa lah lu sono main golep aja, nggak usah kerja, nggak fleksibel, udah kayak fleksibel AC tuh bro, ditekuk kanan kiri. Lo ngomong kagak usah serius lah, kita mah buat lucu-lucuan aja. Kalau gua ngeliatnya kita senyumin aja bro, lu kan kagak ikhlas, gua tahu sama gua bro, cuman bisa apa kita di sini, mau marah, emang lu bakal ngerubah dia punya sifat? Kagak, lu kutuk aja lah bro kalau gitu. Makasih ya bro. Yang diinfokan Pak Prabowo ini kok kayaknya saya mau bilang apa ya, mau nggak bisa, mau ketawa takut diomelin. Habis gimana? Sekarang dari zaman dahulu itu memang kayak gitu kinerjanya, udah nggak usah diatur-atur lagi, udah sama kok. Kalau mungkin zaman COVID ada WFH ya, home. Kalau sekarang dari WFA aja deh, from anywhere aja. Mau di kamar kayak sambil taruh, di pasar jualan yang lain sambil berendam. Ya berendam juga. Cuma sekali gitu. Apa namanya, kalau itu mungkin sekarang ini ya perlu dievaluasi kinerja kira-kira nggak kompeten. Ya kalau tadi dioper lah, perlu dipecahkan, kasihan kan sama-sama cari makan, jangan lah palingan dioper lah, yang tadinya Jakarta enak pindahin sana ke Kalimantan atau ke Papua atau ke Aceh sekalian, biar mereka tahu loh bahwa kalau untuk mendapatkan sesuatu yang baik itu harus bekerja keras. Terus sekarang kan banyak kan para kadin itu kan cuma duduk tanda tangan, ngopi, bilang taris, atau jam hilang atau kemana. Pak Prabowo perlu memoratorium ya penerima untuk efisiensi dan bagaimana kinerja itu, supaya 5 tahun ke depan ini pegawai negeri sipil, TNI dan Polri dihentikan penerimaan pegawai baru. Jadi gunakan pegawai yang ada saat ini. Karena kalau kita lihat saat ini itu yang pangkatnya di pundak berbagai macam warna gitu ya, di bahunya berbagai macam balok itu juga kebanyakan. Toh mereka cuma muter-muter aja itu di barak barangkali gitu. Kemudian begitu juga yang di ASN, tidak jarang kalau kita ke kantor-kantor pemerintah itu ya banyakkan warawirinya gitu. Nah oleh karena itu dihentikan penerimaan pegawai negeri sipil dari tahun ini sampai tahun 2029. Kemudian juga kita tetap mendukung IKN, tetapi dana IKN dikucurkan lagi sekitar tahun 2025 misalnya, sekitar tahun 2045 misalnya. Jadi di frozen dulu 20 tahun ya, nggak usah pakai APBN untuk mengucurkan pembangunan IKN. Toh swasta juga, kalau Pak Presiden Jokowi di siaran tuh ada mengatakan dari Dubai 30, Singapura 120, dari Korea ada 190 pengusaha investor yang udah antri ya. Kalau masing-masing bawa 2 triliun kan udah hampir 500 triliun itu untuk bangun IKN. Jadi dana IKN-nya bisa digunakan untuk rakyat di seluruh Indonesia melalui BPJS, gas 3 kg, solar, pertalite. MBG. Jadi
MBG, tetapi IKN tetap kita dukung, nanti dibangun lagi 2045 atau 2060 gitu. Untuk selama 30 tahun ini ya biar swasta dulu aja lah yang jalan. Nah ini mudah-mudahan Pak Prabowo bisa dan kementeriannya bisa menghentikan moratorium TNI Polri dan menghentikan kucuran APBN ke IKN, karena manfaat langsung yang dirasakan rakyat terhadap pembangunan IKN juga ada tapi kecil. Jadi nanti tetap dilanjutkan 2050 gitu. Siap. Terima kasih. Gini sih Mas, kalau menurut saya ya gini Om, nggak usah kita terlalu heboh soal efisiensi ya sekarang ini dalam segala hal seakan-akan ramai. Kalau menurut saya itu nggak akan berlangsung lama Om, karena pengalaman Presiden ke-7 ketika awal juga begitu kok. Efisiensi, nggak boleh rapat di luar, nggak boleh rangkap jabatan gitu ya, kalau kita ingat ya di periode pertama. Lalu ketua umum kalau mau jadi menteri harus dilepaskan gitu. Akhirnya 18 jabatan dipegang, 3 jabatan dipegang ya, rapat tetap di mana-mana, nggak ada. Jadi setiap presiden baru naik, baru dilantik, ini ingin beda gitu Om. Seakan-akan ingin beda, padahal dia nggak akan sanggup. Dia nggak akan sanggup untuk melawan arus yang udah ada ini, ya kan? Apalagi ini koalisinya gemuk, gemoy, gembrot, ya. Jadi saya yakin nggak akan lama Pak Prabowo akan kembali seperti nantinya lagi, dia berjalan aja kayak biasa. Ya korupsi tetap berjalan, hukum yang morat marit, siapa yang bisa kita harapkan? Nggak ada, dia juga yang di atas. Coba saya mau tanya, orang barunya siapa? Nggak ada, dia juga gitu. Jadi hanya sementara cek ombak, sosok bekerja, seakan-akan ada yang baru. Nggak ada yang baru. Semuanya akan kembali seperti biasa, jor-joran seperti biasa. Kita lihat berjalan 2-3 bulan, setengah tahun ke depan akan kembali, nggak akan berbeda. Saya kan jadi warga negara sejak lahir, masa nggak hafal sih? Nggak hafal. Gonta-ganti presiden selalu sok beda, khususnya 7 ke 8 ini nih. Seakan-akan pengen menampilkan yang beda nih, pengen bersih nih, pengen pro rakyat. Iya, pro rakyatnya ini, kalau yang lalu bansos, kalau yang ini MBG gitu ya. Kesehatan itu bagus. Tapi untuk yang lain-lain sepertinya sami mawon podo bae. Terima kasih. Itu yang terpenting. Betul. Karena sekarang ini lagi minus empati. Iya, itulah. Oke, back to topic. Gini ya. Ide Pak Prabowo itu, ide siapapun lah, itu benar baik ya. Maksudnya efisiensi. Seperti tadi yang dikatakan oleh pendengar Pas FM tadi yang dari, kalau nggak salah Jogja atau Semarang, Pak Bambang atau siapa yang terakhir itu loh. Pak Rudi. Rudi, oke. Ya. Itu benar gitu ya. Jadi sebenarnya untuk makan gratis itu untuk memperbaiki kondisi SDM. Jadi dengan SDM yang mutunya, kualitasnya baik, maka orang Indonesia ini lebih mudah untuk diatur dan lebih mudah untuk berprestasi. Ingat Mbak Nena, 500 tempat survei, 500 pengusaha atau pabrik atau tempat kerja disurvei oleh Mendikti. Itu hasilnya S1, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan etos kerjanya parah. Arti tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis itu adalah tidak membaca tapi nggak ngerti opo itu. Lah kalau menulis nggak bisa menulis panjang lebar, berarti apa Mbak? Kan knowledge-nya berkurang, knowledge-nya kurang, makanya nggak bisa nulis, nggak bisa mengekspresikan gitulah ya kira-kira. Lah ini kan parah banget, krusial banget gitu ya. Nah terus ditambah lagi, kalau menurut saya, kalau ekosistem daripada absensi tersebut tidak dimiliki oleh pemerintah, saya kok nggak percaya ya para kepala daerah itu akan spend time untuk monitor ataupun dirjen-dirjennya atau siapa saja
untuk spend time memonitor kinerja mereka dan sebagainya. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai kayak Cortex digebiar lalu berantakan semuanya. Terus akhirnya sekarang dimaki-maki, ya gak mundur-mundur sih Mbak, kok gak tau malu ya. 1.300 miliar dibandingin dengan DeepSeek ya, AI itu loh. Itu nggak sampai 100 miliar loh Mbak. Nah, terus ditambah lagi sekarang yang bener itu adalah coba itu para politisi yang ada di Senayan untuk mengubah undang-undang ASN. Dari dulu waktu zaman Soeharto, ASN itu memang dipelihara untuk mengkoleksi suara vote gather, oke? Nah, sekarang terus jadi nggak boleh di PHK, nggak boleh dipecat, nggak ada orang yang berwenang untuk memecat kecuali sudah nyuri dan di pengadilan. Nah itu baru lah. Sekarang pertanyaan saya, pernah nggak Mbak Nena itu mendengar bahwa kepala daerah kalau mau pemilu itu ngangkat-ngangkat ASN lalu nanti ditinggal gitu aja karena apa? Untuk mendapatkan suara kan? Menggalang suara. Terus, ya. Iya. Terus otomatis kan tambah banyak ASN-nya yang tidak bermutu dan tidak berkualitas. Lah, ASN makin bertambah. Bagaimana kalau Pak Prabowo berani, katanya sebentar lagi hari Minggu ini atau kapan gitu ya, mau ngumpulin para ketua umum partai. Lah, maksud saya ketua umum partai itulah diajak bicara untuk merubah undang-undang ASN bahwa apabila ASN tidak benar sudah otomatis dipecat dan tidak diberi pesangon. Dan kriterianya misalnya bolos ketahuan 1, 2, 3 titik pecat. Jadi pokoknya yang tegas gitu loh Mbak. Nah, kalau nggak kayak gitu Mbak, ASN itu tempatnya beban kita pembayar pajak untuk memelihara mereka, walaupun kata orang-orang ASN bahwa gajinya itu sebenarnya nggak besar. Justru pertanyaan saya, gaji nggak besar tapi kok nderok di situ saja. Loh ya kan itu kan. Lah kalau kamu bermutu, berkualitas, sorry dong, aku nggak mau digaji kayak gini. Capek gua, setornya juga sama, jam kerjanya dan sebagainya kan kayak gitu. Nah sama dengan saya malah menghargai kabur aja dulu. Saya malah menghargai keberanian daripada mereka-mereka itu untuk kabur mencari pengalaman baru atau hijrah ke negara lain. Itu saya menghargai. Jadi jangan kayak pecundang. Ini bukan soal nasionalisme atau enggak. Sekarang saya mau nanya, nasionalisme, orang-orang nasionalisme sampai tua pun masih rumahnya di hari tua pun dimakelari oleh mafia tanah dan sertifikatnya berganti nama orang lain padahal dia nggak menjual. Lah itu nasionalismenya apa? Bunuh diri atau gimana? Jadi sebenarnya itu yang benar karena dari dulu itu nggak pernah ini diutak-atik gitu loh. Yang diutak-atik kok bagi-bagi jatah. Masalahnya gini Mbak ya, proyek ya misalnya sekarang ini orang-orang proyek pada mulai protes karena efisiensi. Jadi anggarannya dipotong bla 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 kayak gitu kan. Nah, mereka rame. Pertanyaan saya, kenapa mereka tidak berani melawan DPR yang minta, kepala daerah yang minta, ASN yang minta komisi Mbak? Lah kayak gitu gimana? Terus mau nggak mau, jadi kita kan juga nggak bisa dong minta kontraktor untuk maksudnya melawan mereka gitu ya. Ya mau nggak mau Pak Prabowo caranya adalah
mengefisiensikan itu sementara sambil cari jalan yang lainnya. Tapi yang jelas duit efisiensi itu kan bukan dipakai untuk bayar utang, tapi memang tetap di spend juga, tapi di bidang yang lain kan kayak gitu, Mbak. Lah tapi yang celaka satu, saya juga kritik Pak Prabowo, kenapa harus bangun sekolah lagi? Mbok sekolah yang ada aja diperbaiki. Makasih. Saya melihatnya juga ini fenomena yang berulang, menarik sih. Kenapa semua kepala negara yang sempat 2 periode bahkan yang nggak pernah coba ngacak-ngacak ini. Ditambah ada kebijakan ini sudah semakin nggak karuan. Apakah diminta cari karena ada efek pemotongan itu? Semua serba 50%, semua serba dipangkas, disuruh cari sendiri di luar. Nggak perlu absen lah gitu. Paling kita tahu sekelas kelurahan, kecamatan, bagaimana SDM mereka, cara mereka melayani masyarakat. Harusnya kan begini Pak, coba DPR ini, coba kali-kali lah nyamar kayak macam polisi kan, dia investigasi alam mereka jadi masyarakat bawah. Mereka ngurus KTP lah, mereka ngurus apa, perizinan apalah. Coba lihat gayanya mereka gimana. Kenapa hari ini ASN nggak pernah ada transparansi, kenapa nggak ada target pencapaian bahwa orang yang memegangi satu hal, mengurusi satu hal itu buat sampai melayani secara maksimal. PR tolong turun sebelum ada kebijakan, kementerian yang sudah gemuk ini tolong turun, dan udah banyak sekarang stakeholdernya turun, lihat dulu, baca dulu ini mau kemana arahnya, jangan sampai akhirnya ini bagi-bagi yang tadi, bagi-bagi yang kenapa udah dipotong, suruh jalan sendiri, cari restoran sendiri. Ini yang terjadi di bawah ya Mbak ya. Kalau mungkin ada yang mengklaim ini jadi hal yang nggak relevan, silakan aja coba dicek, coba dibangun, banyak kok yang viral hari gitu. Kalau soal kan udah lama udah online lah. Kalau di Jakarta kan sebetulnya dari tahun 2020 itu udah online. Jadi itu bisa kerja di mana-mana. Bahkan kita 2020 saya tinggal telepon doang nih, bro sini aku bawa izin, datang orang bawa laptop, itu ya nggak masalah. Kan sebetulnya kan kalau kita di wilayah pinggiran Jakarta ya, kalau Jakarta kan udah stuck itulah, udah agak terlalu ramai. Kalau di Bekasi, di Bogor itu antrinya panjang sekali karena banyak ASN pada nongkrong. Mejanya itu di kantor itu kan teknisnya cuma 4 biji tuh, yang mau ngurus banyak. Kenapa nggak itu yang nongkrong itu diajari, ditambah meja itu ya secara teorinya kan 14 hari kalau kita urus, tapi buktinya kan bisa berbulan-bulan. Apalagi kalau kita nggak mau nempel kepala bagiannya, itu nggak bakal jadi-jadi. Itu kan mestinya kepala daerah itu berpikir ke situ. Cuman kepala daerah juga aku nggak ngerti tuh pikirnya di mana. Itu nongkrong kan dilatih, diajarin bisa tuh. Yang tadinya ibaratnya satu kamar 4 meja, bikin kamar lagi lah sebelahnya jadi 10 meja. Jadi prosesnya bisa 14 hari. Sekarang kan sebulan. Itu pun kalau kita kenalan dulu sama kepalanya. Kalau enggak, ada itu kemarin kita bareng udah berapa lama bro? Udah 10 tahun belum selesai. Itu kan di lapangan seperti itu karena itu nggak diberdayakan orang-orang ASN itu. Makasih. Iya, ini kan pelayanan publik bagi ASN itu sangat penting ya, karena kalau pelayanan publik sangat terganggu maka pelayanan kepada publik tidak akan bisa maksimal, sehingga rakyat juga yang susah. Contohnya membuat KTP KK, perpanjangannya, membuat surat tanah, surat izin usaha dan perpanjangannya dan lain-lain. Maka kalau dibuat sistem baru seperti ini, apakah benar-benar dapat menjamin 100% pelayanan publik tidak terganggu? Itu intinya. Dan kalau memang kualitasnya bisa meningkat, bagus. Masalah penelitian anggaran itu bisa dilakukan berbagai macam cara kan. Bukan hanya pakai WFA saja sebetulnya sih. Dan ini kan maunya rakyat itu pelayanan semakin membaik kepada publik, tidak seperti yang kemungkinan ada keluhan-keluhan selama ini dari masyarakat. Itu kalau bisa diatasi
dan pelayanan itu kalau bisa ditingkatkan. Kita kan bayar pajak untuk menggaji dan memberi tunjangan pada mereka yang total itu. Jadi sudah selayaknya atau sudah hak dari rakyat untuk meminta pelayanan yang terbaik dari mereka. Tapi ya selama ini diterima rakyat bagaimana? Kan seperti itu. Banyak keluhan di sana sini dan sebagainya masih ada. Jadi kalau mau ada sistem baru diterapkan, ya kalau bisa sih jangan makin menyulitkan rakyat seperti itu. Seperti yang kemarin gas 3 kg pengecer harus jadi agen atau subagen, kan akhirnya menyulitkan rakyat yang membeli gas 3 kg kan. Lama-lama dikembalikan lagi pengecer boleh berdagang. Jangan lagi seperti itu diulangi lagi dengan adanya sistem baru. Kalau bisa seperti itu kemungkinannya ya. Masalah ada misalnya oknum-oknum yang berulah ini itulah oknum di ASN atau dimanapun. Tidak semuanya oknum di ASN itu. Kemungkinan seperti itu ya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Dulu waktu penerapan 5 hari kerja, ya mohon maaf Pak Erick Thohir ingin menerapkan 4 hari kerja. Gagal total kan. Ya Gatot ya Mbak ya. Jadi artinya wacana-wacana yang dilontarkan baik untuk pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat harusnya jangan jadikan sebagai sarana yang komprehensif menyeluruh. Boleh menyatakan wacana tapi harus sosialisasi yang tepat gitu loh. Jangan seperti Bung Bahlil dulu ya, gas itu tanpa wacana sosialisasi main buka di keran di masyarakat, akhirnya timbul pro kontra. Cuma 3 hari kerja RI 1 kita membatalkan. Jadi segala sesuatu itu harus saya pikir perlu dipikirkan secara komprehensif, menyeluruh, masif ya. Jadi terpadu ya. Kalau hanya sekedar wacana seperti ini, ASN di luar bisa bekerja, itu bisa optimal nggak? Belum tentu Mbak. Semua kita sendiri di swasta sendiri kalau tercerai berai itu punya satu tekad ya untuk memperbarui kinerja kita ke arah yang lebih baik, menciptakan satu tekad yang lebih integral untuk menghasilkan hasil yang optimal, ya kan, itu semua prinsip dasar. Tapi kalau seperti ini kan udah nggak dipantau, dilepas dengan sistem yang baru, saya kira nggak optimal dan itu perlu diperhatikan gitu loh. Baiknya harus dipertimbangkan ya. Presiden tegas, iya nggak? Kembali lagi, coba lihat Tiongkok. Kalau Xi Jinping nggak tegas, bisa hari ini nggak? Bener nggak? Itu, jadi tambah lagi disiplin nggak ada, budaya bangsa ini memang amburadul. Udah, yang penting jam kerja jalan-jalan ke mall, ya nggak? Pakai seragam, ya nggak? Ya kata kunci gitulah bangsa kita, kata kunci. Ya kita sekarang mengacu aja, yang nggak usah fleksibel, yang di tempat aja dia harus hadir aja masih tidak terlayani dengan baik, apalagi yang fleksibel. Dia bisa ngaco aja kemana-mana. Nah sekarang saya mau nanya nih, ini ASN kan, kepala negara. Nah dia kalau dikasih kebebasan bisa di mana saja sambil bekerja. Sekarang saya nanya nih, kalau bidang kesehatan, misalnya dia perawat, dia dokter, bisa kerja di mana aja, gimana ngobatin pasien coba? Itu kan namanya ASN. Kalau dikasih fleksibel kan mencakup semua dong, nggak bisa dibeda-bedain. Oh ini departemen apa, ini departemen apa. Memang sudah saya nggak dengar tadi sudah dibeda-bedain hanya untuk departemen apa saja gitu. Ada nggak Bu Anita ASN yang dibedakan, yang bisa fleksibel hanya departemen apa saja? Belum apa hanya seluruh ASN? Nah kalau seluruh, sekarang saya mempertanyakan pertama, ASN yang ada hadir aja kerjanya udah kinerjanya belum optimal. Itu dia harus hadir belum optimal. Nah sekarang kalau bisa fleksibel, nah sekarang saya nanya, kalau yang bagian medis, ASN-nya perawat, ASN-nya dokter, itu gimana? Bisa kerja di mana aja? Atau mau datang semaunya? Gimana? Sekarang aja udah ngantri, kadang-kadang nggak kasihan pasiennya, ngantrinya sampai pakai sendal, sepatu dari pagi jam 4, sepatu yang ngantri, orangnya pinggir. Nah itu gimana? Coba deh, jangan kayak nanti seperti kayak tangki gas lagi yang 3 kilo. Bikin peraturan, bikin wacana, nggak dipikirin akibatnya. Nanti jadi, waduh, udah habis deh. Rakyat jadi bosan juga ya dengerinnya begini ya.
Iya, tolong dah. Saya menghimbau nih kepada aparatur negaranya. Jadi kalau mau bikin peraturan, bikin wacana tuh dipikir matang-matang dulu. Akibatnya bukan main ngomong aja, langsung dilontarin. Itu dampaknya apa? Coba itu yang tadi saya tanya. Itu kalau bidang medis gimana? Perawat sama dokter bisa fleksibel kerjanya di mana aja. Coba gimana, Bu Anita ya? Iya. Baik. Oke, terima kasih Pak Taufik atas komentarnya. Mitra bisnis, opini dari Pak Taufik tadi sekaligus menutup sesi Businessman Opini untuk kali ini. Terima kasih yang sudah memberikan opininya. Saya Anita Wijaya.